sudah terlaksana dengan baik dan kami sudah sangat puas dengan proses persidangan ini. Tinggal di ujungnya, sama-sama kita menunggu hasilnya. Kalau kami sangat optimis, sangat yakin. Mas Heru, sini Mas Heru. Sangat yakin dan sangat optimis kami akan dikabulkan. Tinggal sekarang kita sama-sama mendoakan semua majelis hakim yang mulia perhatian ketika memberikan putusan yang seadilnya. Semua bukti telah dipaparkan di proses persidangan ini. Alhamdulillah kami hadir lengkap hari ini. Ada kapten kami luar biasa. Ya, tadi Anda baru saja menyaksikan pemirsa, tim kubu kuasa hukum dari 01 baru saja menyerahkan draft kesimpulan kepada Mahkamah Konstitusi, di mana draft kesimpulan ini akan menjadi bahan pertimbangan dari atau oleh majelis hakim untuk nanti memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan disampaikan oleh para pemohon, yaitu adalah mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih dan juga pemungutan suara ulang untuk pemilu 2024 nanti di tanggal 22 April 2024 ya Tiara ya. Betul sekali, karena memang kita ketahui untuk rangkaian proses persidangan dari sengketa Pilpres ini sudah berjalan ya kita ya kurang lebih 14 hari, dan pada tanggal 22 nanti kita akan mengetahui seperti apa kemudian ini putusan dari hakim berkaitan dengan hasil Pilpres 2024. Tadi sebelum kubu 01 yang tadi kita lihat bersama-sama telah datang di Mahkamah Konstitusi, sebelumnya juga sudah dihadiri pula oleh tim kuasa hukum dari kubu 03 begitu, yang kemudian ini kita ketahui ada Ronita Lapesi dan juga sejumlah pihak yang juga menyerahkan draft dari kesimpulan ya? Itu tadi ya. Ya, kalau kita melihat mengenai substansi dari draft kesimpulan ini pemirsa, memang ada beberapa poin-poin substansi yang disampaikan oleh masing-masing kubu tim kuasa hukum dari 01 dan juga 03 ini berkaitan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu 2024 yang menurut tim kuasa hukum dari 01 dan juga 03 terdapat sejumlah pelanggaran. Di antaranya adalah bagaimana kemudian proses terpilihnya dan juga pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ketika itu di pemilu 2024. Kemudian poin yang kedua adalah bagaimana kemudian bantuan sosial atau bansos ini diduga digunakan sebagai instrumen, tools atau alat untuk pemenangan 02. Poin-poin pelanggaran inilah yang kemudian menjadi diskursus di sidang sengketa Pilpres 2024 dan tertuang ya di dalam draft kesimpulan ini, Tiara. Ya betul, nah ini gambar yang Anda saksikan di layar kaca pemirsa adalah proses dari kedatangan dan juga penyerahan draft kesimpulan dari pihak kubu 03 begitu. Dan juga ada pernyataan yang sudah diberikan oleh pihak kubu 03 berikut ini. Ini memang tidak dibacakan, saudara-saudara. Ya, tapi majelis hakim ya, akan menggunakan kesimpulan ini sebagai bahan untuk membuat putusan yang akan dibacakan pada tanggal 22. Nah, sebagaimana kita ketahui, kami dalam permohonan PHPU, dan itu kami ulangi dalam kesimpulan yang kami sampaikan. Setidaknya ada 5 kategori ya, pelanggaran yang sangat prinsipil, ya, sangat menyolok terjadi pada proses Pilpres 2024 ini. Yang pertama adalah pelanggaran etika ya, yang terjadi dengan kasat mata, dimulai dengan putusan MK nomor 90. Dan ini kalau kalian membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat. Ini statement dari Romo Magnis Suseno. Ya. Nah, dari sana muncul pelanggaran yang kedua, yang kita sebut nepotisme. Ya. Nepotisme ini dilarang dalam hukum positif kita. Ada TAP MPR yang melarang nepotisme.
ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya, mendorong anak dan menantunya, ya, itu adalah bagian dari nepotisme, ya, membangun satu dinasti, ya, kekuasaan yang menurut kami, ya, melanggar etika seperti yang dikatakan oleh Romo Magnis Suseno. Ya. Nah, itu pelanggaran yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah abuse of power yang sangat terkoordinir, sangat masif gitu. Dan ini terjadi di mana-mana gitu. Nah, ini saya hanya mengulang, teman-teman saya di sini, kolega saya di sini juga akan bisa menambahkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang masif, ya, sebagai akibat dari abuse of power yang terkoordinir yang tadi saya kemukakan. Nanti saya akan jelaskan sebagian. Nah, pelanggaran keempat itu apa? Pelanggaran keempat itu adalah pelanggaran prosedural pemilu. Nah, ini Anda bisa lihat, ya, apa yang dilakukan oleh KPU, apa yang dilakukan oleh Bawaslu, apa yang dilakukan oleh Paslon 02, ya, yang menurut saya, ya, menurut kami semua, adalah pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya, ya, bisa dijadikan alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah, yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita semua. Terima kasih, selamat berjuang. Terima kasih, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup. Kalau mau nonton demo di sana. Ya, yang Anda saksikan ini pemirsa adalah tim kuasa hukum dari Anies Imin ataupun juga pihak 01 begitu yang baru saja menyampaikan sejumlah statement pasca memberikan draft kesimpulan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ada sejumlah poin tentunya yang disoroti begitu oleh pihak 01 begitu, seperti yang kita dengar juga sejumlah poin, tepatnya ada 5 poin yang turut disoroti oleh pihak kubu 03 sebelumnya, seperti salah satunya ini adalah mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga dugaan atau tudingan adanya nepotisme di dalamnya, serta proses dari pemilu yang dinilai bermasalah berkaitan dengan etika begitu. Ya. Nah, kita akan dengarkan ini tim kuasa hukum dari 02. Dalam perkara yang sudah berjalan sekarang ini, semuanya sudah kita siapkan, ya, mudah-mudahan dengan kesimpulan ini Mahkamah Konstitusi mendapatkan suatu jalan keluar dan mempermudah Mahkamah Konstitusi untuk bisa memberikan putusan yang terbaik untuk perkara ini. Kami yakin dan percaya setelah kami menganalisa dan memeriksa semua hasil persidangan, kami periksa satu persatu mulai dari gugatannya, semua dalil-dalilnya, kami periksa bukti-buktinya, kami periksa semua keterangan-keterangan ahli, ternyata semakin menguatkan kami. Ya, setelah kami lihat, kami menguatkan kami bahwa ternyata memang gugatan ini seharusnya paling harusnya tidak dapat dikabulkan. Bahkan seperti saya katakan sebelumnya, kita ada punya blessing in disguise karena mereka kan tadinya meminta agar dihadirkan 4 menteri. Kita nggak pernah keberatan dihadirkan 4 menteri, cuma kita bilang bahwa tidak boleh mereka yang mengajukan kecuali Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan mereka, tapi Mahkamah Konstitusi menerima 4 menteri yang menjadi diminta menjadi ahli saksi memberi keterangan di perkara itu. Dari 4 keterangan itu, dari keterangan 4 menteri tersebut, jelas-jelas itu menjadi blessing in disguise bahwa mereka justru memperkuat semua dalil-dalil kami untuk mematahkan dalil-dalil mereka, sehingga kami yakini bahwa semua yang mereka sampaikan itu hanyalah asumsi. Nah, supaya mudah kita ketahui, khusus untuk yang 01 ya, itu kita lihat pihak 01 membuat tuduhan, ya kan, dia tidak mengajukan permohonan PHPU.
Ya, itu dulu satunya, supaya kita tahu masalahnya. Dia tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil perhitungan suara, padahal itu perkaranya PKPU. Ya. Tetapi dia mencoba mendalilkan ada yang diskualifikasi dengan adanya 19 dugaan kecurangan yang mereka tuduhkan. Jadi gampang kita tahu perkara ini. Sehingga di dalam kesimpulan kami ini, 19 itu kami uraikan satu persatu. Pertama mengenai bansos, mengenai PJ, mengenai mencoblos umpamanya lebih dari 1 kali dan sebagainya. Jadi satu persatu kalau kita lihat nanti, kita baca, itu jelas satu persatu kita jelaskan bahwa semua dalil-dalil yang diajukan itu semua patah. Ya, 19 itu semua patah. Jadi kita nggak ngambang, satu persatu kita katakan. Kalau YouTube kita adalah bahwa PJ itu dipengaruhi oleh Pak Jokowi, kita buktikan itu tidak ada. Kalau ditentukan bahwa bansos itu berpengaruh terhadap keterpilihannya Pak Prabowo Gibran, itu ternyata tidak ada. Jadi mudah bagi kita untuk bisa mematahkannya karena sudah ada bukti-bukti yang ada di dalam persidangan ini. Jadi mudah-mudahanlah ya Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan terbaik buat perkara ini sehingga bangsa Indonesia bisa berjalan baik terus, pemerintahannya akan berjalan terus ya. Pak, terakhir dari saya, tadi kan hari ini ada beberapa pihak menyampaikan amicus curiae, termasuk Ibu Mega, tanggapannya? Amicus curiae itu sebenarnya gini ya, amicus curiae itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apa betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak dalam perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai amicus curiae. Karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan amicus curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral, kira-kira kami berpandangan seperti ini. Gitu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim amicus curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa amicus curiae dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan, jadi saya mendengar atau tidak tergantung pada Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud amicus curiae itu adalah orang-orang betul independen gitu loh. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan amicus curiae. Tapi kalau dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silahkan saja Mahkamah Agung yang menimbangnya. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan amicus curiae itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini juga yang Anda saksikan, pemirsa, ini merupakan penyerahan dari tim 02 mengenai draft kesimpulan kepada pihak Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita bicara soal konteks penyerahan draft kesimpulan, ini tidak hanya dilakukan oleh tim pemohon, dalam hal ini adalah 01 dan juga 03, tapi juga dari pihak termohon, yaitu dari pihak 02, KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Tadi kalau kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan tim kuasa hukum dari 02, yaitu Oto Hasibuan, menyampaikan dan meyakini bahwa draft kesimpulan yang disampaikan oleh masing-masing pihak ini tidak akan banyak mempengaruhi sikap dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Artinya menurut Oto Hasibuan, Hakim MK akan menolak gugatan yang diajukan oleh 01 dan juga 03. Menurut Oto juga meyakini bahwa dari sejumlah saksi, baik itu saksi ahli maupun saksi fakta dan juga sejumlah menteri, ada 4 menteri yang dihadirkan di persidangan sengketa Pilpres, itu menguatkan bukti bahwa tidak ada korelasi antara politisasi bansos terhadap elektoral atau kemenangan dari kubu 02 ya. Tiara, kalau tadi kita sama-sama menyaksikan konferensi pers atau wawancara yang disampaikan oleh Oto Hasibuan. Jadi artinya memang betul bahwa hari ini
untuk draft kesimpulan ini sudah diterima MK secara keseluruhan seperti yang tadi Vita katakan bahwa tidak hanya mereka yang kemudian ini melaporkan begitu dalam hal ini adalah kubu 01 dan juga 03 tetapi juga termasuk KPU dan juga Bawaslu serta kubu 02 sebagai terlapor. Ini adalah bisa dikatakan ini adalah peluru terlahir mereka begitu ya setelah kurang lebih 14 hari menjalani proses persidangan sengketa pemilu 2024. Tapi Vita, kalau misalnya kita lihat memang di setiap pilpres sebelumnya ajang 5 tahunan ini kerap kali berujung dengan sidang sengketa pilpres, tapi pihak yang kemudian ini terlapor jarang untuk kemudian ini bisa merubah keputusan dari hasil Pilpres 2024 begitu ya. Iya, ini kalau kita melihat memang betul yang disampaikan oleh Tiara, artinya memang kasus sengketa Pilpres ini selalu kita hadapi di dalam setiap proses pesta demokrasi. Tapi sekali lagi Tiara, meskipun kita melihat bagaimana sejarah membuktikan bahwa ketika persoalan sengketa Pilpres dihadapkan di meja persidangan di Mahkamah Konstitusi, memang kalau kita lihat sejarahnya ditolak begitu ya, tapi nanti kita tentu hormati bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi, apakah kemudian akan memutuskan untuk menolak seutuhnya atau menerima seutuhnya gugatan yang disampaikan atau diajukan oleh pihak 01 dan juga 03, karena tentu ada perspektif dan juga pertimbangan tersendiri dari Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengabulkan atau menolak gugatan yang disampaikan tergantung dari substansi perkara yang diajukan oleh masing-masing kubu. Artinya substansi perkara di sini adalah berkaitan dengan bukti-bukti yang dipaparkan di persidangan, baik itu dari kubu 01, 02 dan juga 03, apakah dirasa bisa menguatkan dalil-dalil yang sempat diajukan oleh tim pemohon 01 dan juga 03 ya Tiara ya. Ya betul sekali Vita. Jadi memang ini nanti sepenuhnya keputusan Majelis Hakim yang nantinya akan kita ketahui bersama pada tanggal 22 April 2024 sekali lagi pemirsa. Dan kalau kita mereview proses persidangan selama kurang lebih 2 minggu kemarin, memang sudah ada sejumlah saksi ahli dan juga saksi fakta yang dihadirkan. Kita ketahui pula ada 4 menteri ya Vita ya yang kemudian dihadirkan juga dalam proses persidangan. Kalau tadi dari pihak kubu 03 menyebutkan bahwa mereka menekankan kesaksian dari saksi ahli Romo Magnis begitu yang turut menyoroti adanya pelanggaran etika dalam pemilihan presiden 2024 tahun ini. Itulah yang kemudian ini bisa dijadikan acuan oleh kubu 03 begitu mengapa kemudian ini pihak pelapor ini bisa memenangkan atau mendapatkan gugatan yang artinya ini merubah hasil Pilpres 2024. Iya, kalau kita bicara soal bagaimana proses perjalanan sidang dengan menghadirkan 17 saksi, baik itu saksi ahli, saksi fakta, kemudian kemarin 4 menteri yang dihadirkan, tapi kapasitasnya bukan sebagai saksi pemirsa, baik itu saksi ahli atau saksi fakta, tapi sifatnya adalah sebagai keterangan pelengkap yang dihadirkan oleh Majelis Hakim di MK. Ini cukup menarik ya Tiara kalau kita melihat bagaimana kemudian perspektif yang disampaikan oleh masing-masing kubu. Karena kubu dari pihak 01 dan juga 03 ini yang disoroti adalah bagaimana proses pihak dari 02 bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dan diduga di sana ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan juga masif berupa misalnya kita tahu di persidangan disebutkan ya ada dugaan politisasi bansos dan lain sebagainya. Tapi pihak 02 meyakini bahwa kalau bicara soal sengketa Pilpres 2024 yang harus dibuktikan itu adalah bukan prosesnya, tapi bagaimana kemudian hasil akhir dari Pilpres 2024 angkanya ini bisa ada gap suara yang signifikan. Harusnya itu yang dibuktikan menurut 02, bukan bagaimana kemudian proses dari sebelum pemilu hingga pada akhirnya KPU mengumumkan secara sah hasil Pilpres ya dan juga Pileg 2024 itu kemudian perdebatan ataupun pembahasan yang sempat mengemuka di persidangan di MK. Ya jadi betul kalau sebenarnya kalau kita lihat 02 ini memang mengacu pada hasil akhir ya seperti yang tadi Vita katakan, artinya jika kita mengacu atau menganut kubu 02 ini seharusnya 03 dan juga 01 ini tidak mempermasalahkan mengenai kalau tadi kita dengar sama-sama pencalonan Gibran, kemudian juga dugaan nepotisme, karena lagi-lagi kalau kita melihat atau merujuk pada statement dari kubu 02 ini berkaitan dengan hasil akhir pemilihan presiden ini adalah
angka yang kemudian ini muncul begitu ya, dihasilkan dari KPU dan menandakan atau menyebutkan siapa yang kemudian ini menjadi pemenang dari Pilpres 2024. Ya, Sekali lagi pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah situasi terkini di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, di mana hari ini ketiga kubu ini dan juga KPU serta Bawaslu ini memberikan draft kesimpulan hasil dari persidangan Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dan setelah ini akan ada konferensi pers yang akan digelar langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. ya, nanti tentu kita tunggu bagaimana konferensi pers yang akan digelar oleh masing-masing pihak yang sudah menyerahkan draft kesimpulan di Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi pemirsa, draft kesimpulan yang diajukan atau diberikan oleh masing-masing kubu yang terkait dengan sengketa Pilpres di MK ini, baik itu 01, 02, 03, KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, ini merupakan peluru terakhir bagi masing-masing kubu untuk menguatkan dalil-dalil yang sempat diajukan oleh masing-masing pihak kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Draft kesimpulan ini nantinya akan dibacakan oleh Hakim MK pada tanggal 22 April sekaligus akan menjadi pertimbangan dari Hakim MK apakah akan mengabulkan atau menolak gugatan yang sempat diajukan oleh pihak dari 01 dan juga 03. 01 adalah Anies Muhaimin dan juga 03 Ganjar Mahfud. Di mana kita tahu bersama Tiara dan juga pemirsa bahwa poin-poin gugatan yang diajukan oleh kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin di dalam sidang sengketa Pilpres ini ada 2 poin. Yang pertama adalah supaya Hakim MK mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres terpilih. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilu 2024. Nah, 2 poin gugatan yang diajukan oleh 01 dan juga 03 ini, apakah kemudian akan disetujui atau diterima oleh Hakim MK atau justru akan ditolak atau seperti apa, itu nanti kita tunggu bagaimana kewenangan dan juga sikap dari Hakim MK melihat mengenai permasalahan sengketa pemilu ini. Ya, tadi selain dari ketiga kubu yang telah menyerahkan draft kesimpulan di Mahkamah Konstitusi, juga ada amicus curiae ataupun juga sahabat pengadilan begitu ya. Ini berisi tulisan dari Megawati Soekarno Putri yang juga turut diserahkan secara terpisah dari draft kesimpulan yang diserahkan ke MK hari ini pemirsa. Nantinya ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan juga dan kita akan mengetahui melalui konferensi pers apa kemudian ini poin-poin secara keseluruhan dari pihak PDI Perjuangan untuk menyerahkan amicus curiae tadi dan juga tentunya lagi-lagi poin-poin yang ditekankan oleh masing-masing kubu untuk menguatkan dalil-dalil pelaporan pada masa persidangan sengketa Pilpres 2024. Ya, kalau kita lihat juga pemirsa, hasil akhir yang sempat dirilis oleh KPU dalam pemilihan presiden 2024 kita akan bacakan. Ini Anies Muhaimin memperoleh suara 24,9%, Prabowo Gibran 58,6%, Ganjar Mahfud 16,5%. Itu adalah hasil rilis dari KPU berkaitan dengan hasil pemilihan presiden 2024. Nah, kalau kita lihat juga jalan persidangan kemarin sempat disampaikan ya oleh 4 menteri yang dihadirkan oleh MK. Sekali lagi kapasitasnya bukan sebagai saksi ahli maupun saksi fakta, tapi pelengkap keterangan yang dibutuhkan oleh pihak Mahkamah Konstitusi menjelaskan bagaimana proses pembahasan penganggaran hingga pengesahan anggaran untuk bantuan sosial dalam pemilu 2024. Karena sekali lagi yang dipersoalkan oleh 01 dan juga 03 adalah
proses atau dugaan politisasi bansos, kemudian intervensi dari Presiden Joko Widodo punya pengaruh signifikan untuk mempengaruhi elektoral atau kemenangan dari Prabowo Gibran sehingga mencapai angka psikologis 58,6% berdasarkan hasil rilis KPU pada pemilu 2024. Tapi pihak 02 juga menyatakan ya bahwa keterangan yang disampaikan oleh 4 menteri itu diyakini memperkuat dalil dari 02 bahwa tidak ada kaitan antara politisasi bansos dengan kemenangan atau suara dari 02. Ini kemudian yang masih terus kita tunggu bagaimana sikap dari Ketua MK atau Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres ini. Tapi kita jeda dulu pemirsa, Breaking News TV One kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.